Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ustazah Aminatul Ahya. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Word lagi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Word part 2. Nah, di part 2 kita akan belajar apa aja sih? Nah, di part 2 ini kita akan belajar tentang bagian-bagian Microsoft Word. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan Ustazah untuk menyampaikan sedikit motivasi ya untuk anak-anak pagi ini. Anak-anak, motivasi ini disampaikan oleh Simon de Beauvoir. Nah, Simon menyampaikan apa? Simon menyampaikan, ubahlah hidupmu hari ini, jangan bermain-main dengan masa depanmu, lakukanlah sekarang dan jangan menunda-nunda. Nah, hal ini dimaksudkan untuk apa? Hal ini dimaksudkan untuk anak-anak ketika anak-anak mengerjakan suatu pekerjaan, itu jangan ditunda-tunda, karena apa yang anak-anak kerjakan hari ini itu bisa berdampak besar terhadap masa depan anak-anak. Kalau anak-anak mulai dari sekarang sudah rajin, maka di masa depan anak-anak juga akan jadi orang yang rajin. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke dalam materi, yaitu tentang bagian-bagian Microsoft Word. Nah, Microsoft Word itu tampilannya seperti ini. Dan di sini banyak sekali bagian-bagiannya. Ada Quick Access Toolbar, ada Title Bar, ada Menu Bar, terus ada lembar kerja. Nah, anak-anak pasti belum tahu kan fungsi-fungsinya ini apa. Jadi, selanjutnya akan Ustazah jelaskan bagian-bagian Microsoft Word satu persatu. Oke, yang pertama kita masuk ke Quick Access Toolbar. Nah, di Quick Access Toolbar ini ada 3 fitur utama yang anak-anak wajib mengetahuinya. Yang pertama ada fitur Save. Nah, fitur Save ini untuk menyimpan dokumen. Yang kedua ada fitur Undo. Nah, Undo ini untuk mengulang kembali langkah sebelumnya. Sedangkan yang ketiga ada Redo, itu fungsinya kebalikannya dari Undo. Jadi, Redo itu untuk mengulang perintah yang telah dibatalkan sebelumnya. Yang kedua, Custom Quick Access Toolbar. Nah, Custom Quick Access Toolbar ini tempatnya ada di dalam Quick Access Toolbar. Nah, di dalam Custom Quick Access Toolbar ini, anak-anak wajib mengetahui 3 fitur utama yang nantinya akan sering digunakan. Yang pertama itu ada fitur New. Fitur New ini digunakan untuk membuat dokumen baru. Yang kedua ada fitur Open. Open ini digunakan untuk membuka dokumen yang pernah dibuat sebelumnya. Dan fitur Save itu digunakan untuk menyimpan dokumen. Yang ketiga ada Title Bar. Nah, Title Bar ini berfungsi untuk menampilkan nama dokumen yang sedang anak-anak buka. Nah, jika membuat dokumen baru dan belum diberi nama, maka nama yang akan muncul adalah dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Nah, terus kemudian bagaimana jika ingin mengubah nama dokumen? Jika ingin mengubah nama dokumen, itu ada ketika anak-anak menyimpan dokumen tersebut. Bagaimana cara menyimpan dokumen? Nah, sudah Ibu jelaskan kan di minggu lalu. Terus, anak-anak jangan lupa ya untuk selalu menyimpan dokumen yang sedang dikerjakan, karena agar tersimpan dengan baik dan bisa digunakan di lain waktu. Yang keempat, ada Windows Menu. Di dalam Windows Menu ini, anak-anak wajib mengetahui 3 fitur utama. Yang pertama, ada Minimize. Minimize ini untuk menutup sementara jendela atau halaman Microsoft Word. Yang kedua, ada Restore Down untuk memperkecil jendela halaman Microsoft Word. Terus di dalam Restore Down ini juga bisa digunakan untuk fitur Maximize, yaitu untuk memperbesar jendela atau halaman Microsoft Word secara full. Nah, yang ketiga
yang gambarnya X atau silang itu namanya close. Close ini untuk menutup jendela atau halaman Microsoft Word. Nah, jadi jika anak-anak sudah selesai mengerjakan, sudah disimpan dengan baik, anak-anak bisa menutup jendela atau halaman Microsoft Word menggunakan fitur close ini. Selanjutnya yang kelima ada menu bar. Nah, menu bar ini di dalamnya berisi daftar menu atau fitur. Nah, di dalam menu bar itu terdapat tools atau alat yang bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan anak-anak. Nah, menu bar ini ada apa saja sih? Ada file, ada home, ada insert, ada draw, ada design, ada layout, ada reference, my link, review, view, dan help. Nah, anak-anak, selanjutnya yang keenam, ini ada yang namanya toolbar. Nah, toolbar ini letaknya ada di dalam menu bar. Jadi, setiap menu bar memiliki toolbar yang berbeda-beda. Nah, di dalam toolbar ini terdapat tombol fungsi yang dapat digunakan untuk anak-anak sesuai dengan kebutuhan. Nah, anak-anak pasti bingung kan kenapa banyak sekali di sini tombol-tombolnya. Untuk lebih jelasnya akan Ustazah sampaikan di minggu depan. Yang ketujuh, ada ruler atau penggaris. Nah, ruler ini adalah salah satu fitur pengukur halaman, di mana ruler berfungsi untuk mengatur sebuah tata letak halaman dari mulai teks sampai dengan objek. Objek ini bisa berupa gambar atau shape, seperti itu ya. Nah, yang kedelapan ada lembar kerja. Lembar kerja itu letaknya di tengah-tengah. Biasanya berupa kertas putih, seperti itu ya. Nah, lembar kerja ini untuk apa sih? Nah, lembar kerja ini tempat untuk anak-anak mengetik, menambahkan gambar, dan mengedit dokumen. Jadi, ketika anak-anak menuliskan sesuatu, maka munculnya ada di lembar kerja ini. Jika anak-anak menambahkan gambar, juga munculnya ada di sini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kesembilan ada status bar. Nah, status bar ini berfungsi untuk menginformasikan page atau halaman aktif kita mengetik, jumlah keseluruhan halaman, jumlah kata yang ada di dalam halaman, dan bahasa yang kita gunakan. Nah, di sini tertulis page 1 of 1. Maksudnya apa? Karena ini dokumen baru, jadi page-nya masih ada satu. Dari satu. Jika seumpamanya nih, anak-anak sudah menuliskan sebanyak 3 halaman, tapi anak-anak aktif di halaman yang kedua, maka keterangannya adalah page 2 of 3. Maksudnya anak-anak aktif di halaman 2 dari keseluruhan halaman, yaitu ada 3. Terus kemudian di sini ada 0 words. 0 artinya 0 ya. Kenapa di sini kok 0 kata-katanya? Nah, karena ini dokumen baru, jadi belum ada kata-katanya. Tapi kalau anak-anak sudah menuliskan sesuatu kalimat atau satu paragraf di sini, maka yang muncul jumlah katanya sesuai dengan yang anak-anak tuliskan. Seperti itu ya. Terus yang ketiga ini ada keterangan English United States. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah bahasa yang digunakan di sini yaitu menggunakan bahasa Inggris Amerika. Seperti itu ya. Oke, yang ke-10 ada scroll bar. Nah, scroll bar ini letaknya ada di sebelah kanan dokumen dan di bawah. Scroll bar ini berfungsi untuk melihat dokumen dari atas ke bawah dan sebaliknya, ataupun dari kanan ke kiri dan sebaliknya. Ketika ingin melihat dokumen dari atas ke bawah, maka yang digunakan scroll bar yang ada di samping dokumen. Jika ingin melihat dari kanan ke kiri, maka scroll bar yang digunakan adalah scroll bar yang ada di bagian bawah dokumen. Seperti itu ya. Yang terakhir, yang ke-11 ada page view dan zoom. Nah, page view ini berfungsi untuk menampilkan layout halaman sesuai dengan kebutuhan. Nah, zoom ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil halaman. Coba diperhatikan, yang pertama itu ada read mode yang ditunjuk oleh tanda panah dan ada keterangan angka 1, itu namanya read mode. Read mode ini
adalah tampilan halaman untuk kebutuhan membaca. Jadi ketika anak-anak ingin membaca dokumen Microsoft Word ini, anak-anak bisa menggunakan fitur read mode. Nah, terus yang kedua itu ada print layout. Print layout ini tampilan halaman yang biasa kita gunakan untuk mengerjakan tugas. Nah, yang ketiga ada web mode. Web mode ini tampilan halaman ketika ditampilkan di website. Terus kemudian di situ kenapa angka 100% itu dilingkari merah? Terus ada angkanya 4. Nah, ini namanya zoom in. Zoom in ini digunakan untuk memperbesar halaman. Nah, sedangkan zoom out itu kebalikannya dari zoom in, digunakan untuk memperkecil halaman. Seperti itu ya. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.